Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan para siswa kelas 11. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 11 di semester genap mengenai menghitung keuntungan bisnis retail. Kompetensi dasarnya adalah menghitung harga pokok produksi, menentukan BEP dan keuntungan usaha. Dalam bab ini kita akan belajar mengenai cara menghitung harga produksi, BEP atau Break Even Point, dan keuntungan bisnis retail. Dengan itu kita akan mengetahui laju keuntungan dari bisnis retail. A. Penetapan harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau cost of goods manufactured adalah semua biaya untuk membuat satu unit barang jadi yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Manfaat mengetahui harga pokok produksi adalah 1. Untuk menghitung nilai persediaan barang jadi. 2. Untuk menghitung harga pokok penjualan. 3. Untuk dasar menentukan harga jual. 4. Untuk menentukan penawaran harga jual suatu kontrak penjualan. 5. Untuk memenangkan persaingan di pasar. Sedangkan tujuan dari menghitung harga pokok produk adalah: pertama, untuk memberikan bantuan guna mendekati harga yang dapat dicapai. Yang keduanya, untuk menilai harga-harga yang dapat dicapai atau ditawarkan dari pendirian ekonomi perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, untuk menilai penghematan dari proses produksi. Yang keempat, untuk menilai barang yang masih dikerjakan. Yang kelima, untuk menetapkan yang terus-menerus dan analisis dari hasil perusahaan. Ada beberapa metode yang digunakan, diantaranya 1. Metode pengumpulan harga pokok produksi. Berikut ini merupakan metode-metode yang bisa digunakan dalam mengumpulkan harga pokok produksi. A. Metode harga pokok pesanan atau job order costing. Berikut adalah karakteristik dari job order costing menurut Mulyadi. 1. Digunakan jika perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan menjadi dua golongan pokok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Yang ketiga, biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik. 4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Yang kelima, harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Metode harga pokok proses atau proses costing. Sistem proses costing digunakan dalam perusahaan yang memproduksi satu jenis produk dalam jumlah besar
dalam jangka panjang. Contohnya adalah produksi kertas. Prinsip dasar dari proses costing adalah pengakumulasian biaya dari operasi atau departemen tertentu selama satu periode penuh. Bisa bulan, kuartal, tahunan, kemudian membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut. Berikut adalah karakteristik proses costing menurut Subianto. 1. Produk diolah secara massal dalam jumlah yang cukup besar dan sesuai dengan kapasitas produksi mesin-mesin yang ada. Yang kedua, sifat produk yang diolah menunjukkan keseragaman antara produk yang satu dengan yang lainnya. 3. Produk diolah secara terus-menerus atau continuous yang tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. 4. Laporan harga pokok produk disusun atau dihitung secara periodik antara periode yang satu dengan yang lainnya, harus ditetapkan batasan waktu tertentu. 5. Tujuan produksi tidak dimaksudkan untuk memenuhi permintaan. 6. Khusus dari pelanggan tertentu. 2. Persamaan dan perbedaan job order costing dan proses costing. A. Persamaan job order costing dan proses costing. Persamaan antara job order costing dan proses costing adalah tujuan utama dari kedua sistem tersebut, yaitu pembebanan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik ke produk, dan memberikan mekanisme penghitungan biaya per unit. Kedua sistem menggunakan rekening yang sama, termasuk overhead pabrik, biaya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persamaan dan perbedaan job order costing dan proses costing. Yang B-nya perbedaan job order costing dan proses costing. 1. Pengumpulan biaya. 2. Perhitungan harga pokok produk persatuan. 3. Klasifikasi biaya produksi. 4. Elemen yang digolongkan dalam biaya overhead pabrik. Dan unsur-unsur biaya produksi. Kita lihat, biaya produksi itu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai. Biaya produksi dapat dikelompokkan menjadi A. Biaya bahan baku. Bahan mentah menurut Hanggana adalah sesuatu benda berwujud yang memiliki nilai yang digunakan untuk membuat barang jadi. B. Biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung menurut Van der Beek adalah upah yang dibayarkan kepada pekerja yang secara langsung dapat diidentifikasikan ke satu job atau barang jadi. C. Biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang elemennya dapat digolongkan ke dalam 1. Biaya bahan penolong. 2. Biaya tenaga kerja tidak langsung. 3. Reparasi dan pemeliharaan. 4. Biaya yang timbul akibat penilaian aktiva tetap. 5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu. 6. Biaya overhead lain.